Karena ada hubungan yang baik, tentu ini membantu Bapak Ibu semua. Nah, dari laba memang ada sedikit kritikan saya bahwa laba yang dicapai ini memang sangat tergantung kepada beberapa BUMN. Ketergantungan ini menjadi problem, Pak Menteri. Jadi ke depan ini nggak boleh terjadi lagi. Ya, tidak terasa Pak Menteri kan sudah duduk di sana 5 tahun. Tentu doa kami Pak Menteri bisa lanjut duduk di sana terus gitu. Ya. Nah, ke depan ini saya berharap bahwa ketergantungan kepada laba beberapa BUMN ini harus lebih terdiversifikasi. Karena ini nggak sehat sebetulnya. Kalau yang ini rontok, maka rontok juga laba BUMN-nya. Terutama ketergantungan pada laba dari Bank Himbara, ya, maupun Pertamina dan beberapa telkom perusahaan besar. Nah, ini catatan saya. Yang kedua adalah saya menerima aspirasi dari banyak pelaku industri tentang mematok kuota PGN. Ya. Kalau nggak salah 61%, dulu di Bali saya sempat mempertanyakan ada batas minimum dan maksimal. Kalau nggak mencapai minimum dapat denda. Kalau di atas maksimal, dendanya 250%. Mendapat surat edaran dari PGN. Nah, orang yang mau ngambil order kan takut-takut. Kalau mencapai maksimal, melebihi maksimal, dendanya 250%, Pak Menteri. Ya, ini kan bisa menciptakan deindustrialisasi. Nah, banyak pelaku industri ini menjerit sebetulnya. Ya. Hal ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu waktu di Denpasar di Bali. Ya. Tapi ternyata sekarang mereka tetap menjerit, Pak. Pasokannya itu dipasok hanya 61%. Di Sumut katanya 11% doang, Pak Menteri. Jadi ini catatan penting soal industri di dalam negeri. Mau gimana kita bicara industrialisasi, yang terjadi malah deindustrialisasi. Nah, ini mohon perhatian Pak Erik. Yang ketiga adalah dulu waktu Pak Erik menjabat, saya ini banyak terkesan dengan Pak Erik sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Ya. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat agak berubah Pak Erik ini. Banyak komisaris nggak jelas, kemudian ditempatkan. Ada yang dalam rangka politik mundur, istrinya dipakai, ya kan? Jadi ada direksi yang bawa-bawa politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang lulusan teknik arsitektur masuknya ke ngurusin gas. Nah, ini kan Pak Erik kan harus meninggalkan nama baik ini dalam mengelola BUMN. Nah, kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak Erik. Ya. Anaknya masih muda, nggak ngerti apa-apa, hanya ngurusan bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ngurusin ikut komisaris ngawasin perusahaan besar. Ini catatan yang menurut saya berharap Pak Erik kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan sampai akhir ini. Saya tahu banyak tekanan-tekanan politik, tapi konsisten saja Pak. Ya, kalau emas sampai kapanpun jadi tetap emas Pak. Gitu. Ya, jangan ikutin nasihatnya Pak Kilmi juga, begitu. Bercanda Pak Kilmi. Yang keempat adalah